teori manajemen modern. Menurut Abraham Maslow, seorang individu dimotivasi oleh kebutuhan yang tidak terpuaskan. Meskipun kebutuhan ini terpuaskan karena adanya dorongan dan sifat dasar manusia yang tidak merasa puas, maka akan muncullah keinginan-keinginan yang baru. Menurut Douglas MacGregor, teori mengasumsikan bahwa pada dasarnya manusia kurang termotivasi dalam melakukan pekerjaannya dan cenderung tidak menyukai apa yang mereka lakukan saat bekerja. Oleh karena itu, manajer perlu melakukan pengawasan yang ketat dan memberikan hadiah serta hukuman untuk meningkatkan kinerjanya. Teori Y yaitu berpandangan bahwa pekerjaannya adalah pegawai yang optimistik dan melihat pekerjaan mereka sebagai suatu yang menantang. Manajer memandang pekerja yang memiliki motivasi dan keinginan untuk berkembang yang lebih tinggi lagi. Akibatnya, manajer cenderung lebih terbuka terhadap pegawainya dan terus mendukung pegawainya daripada mengatur dan mengawasi mereka di setiap saat. Friedrich Herbert, teori kebersihan yang negatif seperti gaji rendah, kondisi kerja yang buruk, dan kurangnya keamanan kerja menyebabkan ketidakpuasan kerja. Teori faktor kebersihan yang positif seperti status ekonomi yang baik dan kebijakan yang ramah pekerja hanya memenuhi kebutuhan besar karyawan sementara tidak memberikan efek pada motivasi. Francis Likert, eksploratif, otoritatif, kebijakan berwibawa, konsolidatif, partisipatif. Dries Argris beranggapan bahwa setiap orang memiliki potensi yang dapat diwujudkan secara nyata. Realisasi diri atau akulturasi diri tidak hanya mengutamakan diri sendiri, tetapi juga orang-orang di sekitarnya dan organisasi tempat ia bekerja. Sayangnya tidak semua organisasi itu dapat memanfaatkan keuntungan tersebut karena organisasi umumnya telah diatur sedemikian rupa sehingga menimbulkan hambatan bagi perkembangan individu ke arah kedewasaan, tingkat kemampuan bergaul dengan individu-individu lain, dan sifat pengetahuan organisasi tempat ia bekerja. Terus kelebihan teori manajemen modern: meningkatkan produktivitas, membantu manajer dalam pengambilan keputusan secara tepat, membantu karyawan dalam beradaptasi, bersifat fleksibel dan dinamis karena pusat kendali dapat disesuaikan dengan kondisi perusahaan atau perubahan zaman. Keterbatasan teori manajemen modern yaitu penerapannya pada lingkup organisasi juga masih dianggap kurang, termasuk untuk sistem pengelolaan yang mengarah pada aspek sosial sumber daya manusia, karena masih menggunakan teori hierarkik kebutuhan manusia sebagai dasar berpijak. Manfaat teori manajemen modern terhadap bimbingan konseling. Penyuluhan Islam mengolaborasikan antara manajemen klasik dan neoklasik, di mana dalam pelaksanaan layanan bimbingan konseling penyuluhan Islam terdapat pembagian kerja namun tetap memperhatikan aspek psikologisnya.